Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Damar Gali, dari kelas EE 0801, NIM 108022500030. Jadi di sini saya akan menjelaskan pekerjaan yang telah saya kerjakan. Menjelaskan. Jadi di sini nomor satu yaitu partikel gerak sepanjang sumbu Y dengan persamaan sisi terhadap waktu seperti grafik di bawah ini. Ya, seperti grafik ini. Dan yang pertama yaitu disuruh kita menggambar kecepatan dan percepatan terhadap waktu. Lalu yang kedua disuruh menentukan posisi kecepatan dan percepatan partikel pada waktu 2 detik. Dan yang ketiga yaitu kita disuruh mencari dari grafik kecepatan terhadap waktu. Kita disuruh menentukan jarak yang ditempuh partikel saat berpindah dari T 0 detik, jadi waktu 0 detik ke waktu 8 detik. Oke, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Saat waktu 0 sampai dengan 4 berupa garis linear dengan koordinat 0, 0 linear, 0, 0,5 dan menuju 4, jadi 0,5 ini menuju 4 per 4 10, 4,10. Nah, dari jarak itu kita mencari persamaan garis lurusnya. Di sini ini ada caranya. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, di mana X1 X1-nya itu 0 dan X2-nya sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 5 dan Y2-nya itu 10 untuk yang A. Jadi di sini kita tinggal masukin aja dan ini kan 0 X min 0 jadi hasilnya X per 4 dan di sini Y min 5 per 10 min 5 jadi hasil akhirnya ada di sini Y min 5 per 5 jadi di sini kita pindah ruas yang 5 bawah ini menjadi menyisakan Y min 5 di sini. Nah, lalu dari sini kita pindah ruas lagi Y-nya dan menyisakan 5 per 4 X tambah 5 dan Y 4 Y sama dengan 5 per 4 T. Ini jadikan waktu tambah 5. Ya, terus kita masukkan rumus untuk mencari kecepatannya. V untuk waktunya per delta Y per delta T sama dengan 5 per 4 sama dengan, dan ini hasilnya 1,25 untuk ini kecepatan yang pertama. 0 0 menuju 4. Lalu yang kedua dari 4 menuju 8. Nah, di 0 menuju 8 ini itu kan berupa garis lurus dan eh kita disuruh mencari kecepatannya. Jadi kita tinggal masukin aja ini rumus kecepatannya V sama dengan delta Y T sama per delta T sama dengan delta Y per delta T kali 10 sama dengan 0 karena lurus. Dan untuk selanjutnya posisi untuk waktu 8 sampai 12 detik berupa garis linear dalam koordinat 8 menuju 10. Nah, dari 8 menuju 12. Maaf. Nah, di sini caranya sama kayak nomor satu, tinggal tinggal kita rubah isinya dan di sini kita menemukan hasil akhirnya di 2,5. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang percepatan, karena ini grafiknya GLB bukan GLBB, jadi percepatannya 0 karena percepatannya konstan.
Lalu yang B kita disuruh mencari persamaan jarak. Oh, kita disuruh mencari apa tadi? Tentukan posisi kecepatan dan percepatan partikel pada waktu T 2 detik. Nah, posisi kita disuruh mencari posisi, kecepatan dan percepatan pada waktu 2 detik. Nah, di sini kan kita Y-nya kan posisinya sumbu Y. Nah, time-nya 2 detik ditanyakan. Dan V-nya, kecepatannya pada waktu 2 detik juga kita ditanyakan. Dan juga percepatannya pada waktu 2 detik. Nah, kita cari persamaan jaraknya dulu, posisinya. Rumusnya itu Y sama dengan YT, Y dikali T, Y ditambah T sama dengan, kok T, 5/4 T tambah 5. Nah, di sini karena waktunya, ya sama ya. Karena T-nya 2 detik, jadi kita di sini tinggal masukkan aja kan 5/4 tadi kita masukkan di sini gitu. Terus 5/4 T, T-nya 2 kita masukkan di sini ditambah 5. Nah, ini kan 5/4 dikali 2 sama dengan 2,5 ditambah 5. Karena limanya di sini tetap, ya udah. Kita tinggal menjumlahkan saja 2,5 ditambah 5 sama hasilnya 7,5. Oke, untuk selanjutnya persamaan kecepatan fungsi terhadap waktu. Nah, eh, kita disuruh mencari kecepatannya. Iya kecepatannya karena V. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya seperti tadi yang di atas, kita mencari kecepatannya. Jadi di sini delta Y per delta T sama dengan 5/4 sama dengan 1,25. Di sini hasilnya 1,25 meter per second. Oke, untuk selanjutnya persamaan percepatan fungsi. Oke, di sini disuruh mencari percepatannya. Nah, untuk mencari percepatannya, rumusnya hampir sama seperti ini, kecepatan. Namun percepatan di sini kan GLB ya, teman-teman. Jadi GLB percepatannya itu 0. Jadi hasilnya 0 meter per second. Yang ketiga, kita disuruh mencari jaraknya. Nah, jarak yang ditempuh sama dengan luas daerah kurva V. Oke, kita kan disuruh mencari 0 sampai 8 ya. Eh, iya, dari 0 ke 8. Jadi kita tinggal mencari luasnya ini aja. Jadi tadi mana rumusnya kita masukin aja untuk luas daerah sama dengan panjangnya itu 4 dikurangi 0 dikali 1,25. Jadi kita tinggal masukin aja kan 4 kurang 0 sama dengan 4 dikali 1,25 sama dengan 5 meter. Oke, untuk selanjutnya soal kedua, pesawat terbang kecil harus mencapai kelajuan minimal sebelum lepas landas sebesar 27,8 meter per second dan dapat mempercepat lajunya sebesar 2 meter per second kuadrat. Asumsikan pesawat mulai dari keadaan diam. Oke, nolnya sama dengan 0 meter per second. Jadi di sini disuruh menghitung panjang minimum landasan pacu yang harus dimiliki pesawat agar pesawat dapat lepas landas. Jika landasan pacu yang didesain memiliki dan kedua, jika landasan pacu yang didesain memiliki panjang 150 meter, apakah pesawat tersebut dapat mencapai kelajuan yang dibutuhkan untuk lepas landas? Oke, kita jawab yang A dulu. Di sini rumus yang kita gunakan yaitu pangkat V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, di sini kita tinggal masukkan yang ada dulu. Jadi di sini V-nya sudah ada 27,8, tinggal dikuadratin
sama dengan V0-nya sudah ada, 0 kuadrat ditambah 2, 2-nya ada, dan percepatannya 2 meter per second kuadrat ditambah dikali S. Nah, S-nya itu untuk mencari jaraknya. Jadi di sini kita kuadratin dulu 772. Nah, hasil dari kuadrat ini 772,84. Dan di sini 2 kali 4 sama dengan 4. Dan S-nya tetap di sini. Lalu untuk mencari jaraknya, kita memindah ruas S ini. Nah, S-nya pindah di depan dan ini pindah ke kanan. Jadi dibagi. Jadi 772,84 dibagi 4 sama dengan hasilnya ini, teman. Nah, untuk yang B, jika landasan pacunya 150 meter, sudah jelas tidak cukup, ya. Karena untuk mencapai kelajuan minimumnya aja sudah segini, 183,21. Oke, untuk selanjutnya, sebuah benda dengan massa 50 kilogram berada pada suatu bidang miring yang licin, disuruh menentukan besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah dan gaya normal yang dialami oleh benda tersebut. Yang kedua, percepatan balok tersebut. Yang ketiga, jika belok, jika balok itu mulai dari keadaan diam sejauh 40 meter dari bidang miring tersebut. Dan yang D, kita disuruh mencari berapa waktu yang diperlukan benda tersebut untuk menempuh jarak 40 meter tersebut. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Untuk mencari besar gayanya, yaitu F, yaitu force X. Nah, kenapa kita menggunakan X? Karena ini kan arahnya ke bawah sini ya teman-teman. Ke bawah. Mohon maaf, tidak belum saya gambar sebelumnya. Untuk arah-arahnya dan gaya normalnya. Jadi ini kan arahnya ke bawah ya teman. Dan ini mengarah ke sumbu X. Nah, sumbu X, karena sumbu X di sini kan ada ini ya, eh, lurus miring. Nah, di sini kita menggunakan sin. Nah, kita tinggal ubah saja W-nya menjadi massa, massanya itu, massa bendanya itu menjadi 50. Kok massa bendanya? Massa kali gravitasi kali sin theta. Kita tinggal masukkan saja 50 dan gravitasinya kita pakai 10 karena kita bulatkan saja. Sin 37 derajat sama dengan 50 dikali 10 10 dikali 3 per 5. Hasil dari sin 37 derajat ini 35. Jadi hasilnya 300 Newton untuk gaya yang menyebabkan bergerak ke bawah. Lalu untuk gaya normalnya, kan ini pasti melawan ya untuk semisal gaya normal itu, semisal kita berdiri agar kita tidak melayang, nah itu ada gaya normal di situ. Nah, gaya normal di sini rumusnya sigma F I, karena tadi menujunya eh, karena apa ya, yang tertarik oleh gravitasi itu ke arah X. Maka saat mengarah Y, kita menggunakan cos karena berbalik terbalik dengan apa ya? Ya, pokoknya berbanding terbalik. Nah, sin kita pakai cos. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja n b cos theta sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukin aja sepertinya di atas ini. Massa dikali gravitasi kali cos 37 derajat sama dengan 0. Nah, N sama dengan 50 dikali 10 dikali 4 per 5 sama dengan 400 Newton. Oke, selanjutnya untuk mencari percepatan balok karena arahnya ke X seperti yang ini. Jadi kita pakai sigma F X sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita tinggal pindah-pindah saja karena apa F-nya sudah ditemukan.
dan masanya sudah ada dan A-nya yang belum ditemukan dan kita untuk mencari A. A ini percepatannya. Nah, tinggal kita pindah ke depan dan 300 dan F-nya pindah ke belakang. Jadi tinggal dibagi saja 300 dibagi 50 hasilnya adalah 6 meter per second kuadrat. Lalu yang C, laju ketika mencapai bagian bawah bidang miring 40 meter di atas dari keadaan diam. Nah, rumusnya V2 sama dengan V0 kuadrat, V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali per A eh, dikali S. Nah, karena ini eh, roll dari bagian bidang miring itu, jadi V sama dengan V-nya ini dijadiin akar hasilnya. Jadi ini dimasukin, ininya kan hilang jadi di akar sama dengan. Nah, ini kita tinggal masukin aja V0, 0, V0-nya sama dengan 0, kecepatan awalnya 0, 0 kuadrat ditambah 2, dan untuk percepatannya 6, dan jaraknya S-nya itu 40. Dan ini hasilnya akar 480 dan hasil dari akar 480 yaitu 21,90 meter per second. Itu laju. Dan yang terakhir untuk nomor 3 yaitu waktu tempuh jarak 40 meter dari keadaan diam. Nah, untuk mencari waktunya kan ini T di sini. Rumus awalnya kan jarak sama dengan setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Nah, kita untuk mencari waktunya, T-nya ini pindah ke depan. Nah, S-nya masuk. Jadi, kita menjadi akar di sini karena kuadratnya. Jadi, akar dari dua S per A. A-nya ini percepatannya. Jadi, kita tinggal masukin aja 2 dikali 40 jaraknya dan percepatannya 6. Jadi, hasilnya 365. Hasilnya. Oke, untuk selanjutnya nomor 4 bentar. Untuk nomor 4 saya tidak sempat menggambar, jadi saya ambil dari saya lihatkan dari sini saja gambarnya. Nah, ini gambarnya di sini sudah dilihat. Di sampai nomor 4. Nah, di sini nomor 4 kita disuruh asumsikan ketinggian bukit adalah 40 meter tanpa gesekan. Roller coaster mulai dari keadaan diam di puncak dan percepatan gravitasinya 9,8. Kita pakai gravitasi yang asli. Hitunglah kecepatan roller coaster di dasar bukit. Yang kedua, pada ketinggian berapa roller coaster akan memiliki setengah dari kecepatan asumsi Y sama dengan 0 di dasar bukit. Oke, kita di sini menggunakan hukum kebakaran energi kalau tidak salah teman-teman. Nah, di sini kan pada di puncak kinetiknya 0, E-nya ini rumusnya M massa gravitasi dikali ini dan jaraknya. Dan di dasarnya V-nya 0, Y-nya sama dengan untuk mencari apa ya, energi itu adalah kinetik energi. Nah, kita rumusnya pakai setengah dikali MV kuadrat MVB kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini VB. Nah, ini kan rumusnya. Kan kita mencari VB-nya. Di ini kita pindah ke depan.
Jadi 2 kali G, gravitasi kali H kali R. Jadi kita tinggal masukkan aja 2 dikali 9,8 karena gravitasinya 9,8 dan jaraknya 40, ketinggiannya 40 meter. Jadi hasilnya di sini kita menemukan 28 meter meter per second. Lalu yang kedua yaitu kecepatan di puncak menjadi setengah. Jika kecepatan di puncak menjadi setengah maka ketinggiannya. Nah, ini kan berhubung jadi setengah ya teman-teman. Nah, setengahnya kita pindah X. Jadi rumusnya kan MVB. Jadi kita masukin setengah dulu teman. Karena di pun apa ya dimintanya menjadi setengah. Di masa EMV. Oh ini persamaan. Apa ya? Kekayaan energi itu pokoknya teman-teman. Di setengah MVB sama dengan MGY tambah setengah VB kuadrat per 2. Jadi kita tinggal masukin aja di sini Y sama dengan 1/29. Terus di sini dikali 3 V kuadrat per 4 sama dengan 3 dikali 28 kuadrat per 8 dikali 9,8 karena gravitasinya itu. Oke. Jadi setelah dijumlah semua, total semua, jadi hasilnya seperti kita mendapat 2.352 per 78. Ini setelah dikali, di hasilnya segini. Lalu saat dibagi hasilnya ketemu di ketinggian 30 meter. Oke, untuk yang terakhir, sebuah benda masa 40 kilogram bergerak dengan kecepatan 15 kilometer per second ke arah kanan, kanan dan menumbuk benda lain massa 2 yaitu 8 kilogram yang sedang bergerak ke kiri. Jadi sedang berlawanan gini dengan laju 6 meter per second. Jika tumbukan kedua benda adalah tidak lenting sama sekali. Jadi tidak lenting itu tidak pecah gini. Jadi masuk gini berlawanan. Dan kita disuruh menentukan kecepatan masing-masing bola setelah pertumbukan dan kita disuruh mencari energi kinetik masing-masing bola sesudah dan sebelum tumbukan. Oke, jadi kita di sini mencari kecepatan masing-masingnya. Jadi kita masukin semua di sini massa satunya, massa satu dikali kecepatan satu ditambah massa dua dikali dikali kecepatan dua. Pokoknya ini dimasukkan semua dari rumus ini massa satu ditambah massa dua V. Nah, ini kan untuk mencari kecepatannya, teman-teman. Di V-nya kita taruh, biarkan di sini dulu. Kita hitung yang angka-angka dulu. Setelah kita menemukan angka semuanya ini, jadi kan ini dikali. Ini kenapa minus? Karena bergerak ke arah kiri. Eh, arah kiri apa? Ya kan 6 meter per second bergerak ke arah kiri. Jadi kiri itu kan ke arahnya negatif. Nah, jadi kita jadikan negatif, negatif. Nah, setelah di total semua hasilnya ini menjadi 12 dan 12 V dan ini V-nya pindah ruas ke kiri. Jadi setelah V-nya pindah ruas kan ini otomatis hasilnya pindah juga. Jadi 12/12 jadi kecepatannya 1 meter per second ke arah kanan. Tuh teman. Lalu yang kedua, energi kinetik masing-masing bola sesudah dan sebelum tumbukan. Oke, kita mencari energi kinetik. Dan di sini sudah ada rumusnya, energi kinetik. Dan ini energi kinetik satu. Untuk energi kinetik satu sama dengan setengah dikali massa satu dikali kecepatan satu kuadrat. Nah, kita tinggal
Hitung saja di sini setengah dikali 4 dikali 15 kuadrat. Jadi hasilnya di sini 450 joule hasilnya untuk sebelum tumbukan di energi kinetik satu. Dan untuk energi kinetik 2 yaitu kita tinggal masukkan saja setengah dikali massa 2 dikali kecepatan V kuadrat 2. Ya, tinggal kita masukkan saja setengah dikali 8. Kenapa 8? Karena masanya 8 dan di sini negatif 6 karena tadi arahnya ke kiri kuadrat. Jadi hasilnya di sini 144 joule. Dan yang terakhir sesudah tumbukan. Jadi setelah tabrakan energi kinetik pertama setengah dikali massa satu dikali kecepatan satu. Nah, kecepatannya kan setelah tumbukan. Kecepatan setelah tumbukan tadi hasilnya satu. Jadi kecepatannya satu. Jadi kita tinggal setengah dikali 4 hasilnya 2 dikali satu kuadrat hasilnya 2 joule. Nah, di sini untuk energi kinetik kedua kan setengah, ya sama seperti yang di atas, bedanya di massa saja. Lalu kita tinggal kalikan saja, kan setengah dikali 8 hasilnya 4 dan dikali satu kuadrat hasilnya 4. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.